Halo semuanya, perkenalkan nama saya Celia Warda Adolnespela, NIM 1906050042 dari Fakultas Sains dan Teknik Prodi Biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang ekologi tumbuhan mengenai analisis vegetasi tumbuhan. Analisis vegetasi adalah cara untuk mempelajari susunan atau komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Bentuk atau struktur vegetasi yang dimaksud ialah bentuk pertumbuhan stratifikasi dan tutupan tajuk. Kegiatan ini umumnya dilakukan melalui pengamatan langsung dan dilakukan dengan cara membuat plot serta mengamati morfologi dan identifikasi vegetasi yang ada. Praktikum ini saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Mei tahun 2021. Tujuan dari saya melakukan praktikum ini adalah untuk mengetahui analisis vegetasi tumbuhan dengan menggunakan metode plot atau kuadran, yang merupakan salah satu metode analisis vegetasi yang menggunakan petak contoh dengan luas dalam suatu kuadrat. Yang berikut ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama, ada kayu, meteran, tali rafia, dan alat tulis-menulis. Kemudian, prosedur kerja. Yang pertama, tentukan area mana yang akan dipilih untuk praktikum. Di sini saya memilih area kebun, yaitu di kebun yang bertempat di Kebun Mali, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, membuat kuadrat atau plot secara acak. Di sini saya membuat plot berbentuk persegi dengan ukuran 1,2 x 1,2 meter. Yang ketiga, mengukur luasan plot dengan menggunakan meter, lalu menanam 4 patok pada setiap sudut. Yang keempat, setelah menanam 4 patok pada setiap sudut, kemudian dikaitkan tali pada setiap patok sehingga membentuk plot persegi. Dan yang terakhir, dihitung setiap spesies dan individu dan dicatat, serta didokumentasikan semua spesies dan individu tersebut yang ada dalam plot itu. Kemudian, diulangi cara yang sama membuat plot sampai 5 kali. Hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan plot dari plot pertama sampai plot kelima. Plot pertama, plot kedua, plot ketiga, plot keempat, dan plot kelima. Adapun jenis-jenis tumbuhan yang saya dapatkan dari kelima plot yaitu sebagai berikut beserta dengan jumlahnya. Yang berikut adapun rumus yang saya gunakan untuk menghitung analisis vegetasi tumbuhan. Yang pertama ada kerapatan, di mana jumlah individu dibagi luas petak ukur. Yang kedua ada kerapatan relatif, di mana kerapatan suatu jenis dibagi kerapatan seluruh jenis dikali 100%. Yang berikut ada frekuensi, di mana jumlah petak penemuan suatu jenis dibagi jumlah seluruh petak. Yang berikut ada frekuensi relatif, di mana frekuensi suatu jenis dibagi frekuensi seluruh petak dikali dengan 100%. Yang berikut ada dominansi, di mana luas bidang dasar suatu jenis dibagi luas petak-petak. Yang berikut dominansi relatif, di mana dominansi suatu jenis dibagi dominansi seluruh petak dikali 100%. Dan yang terakhir ada indeks nilai penting atau INP, di mana kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Berikut ini merupakan tabel jumlah dari semua spesies yang hadir dalam jumlah individu pada setiap plot. Jadi, dari kelima plot ada 15 spesies dengan total individu ada 170. Berikut ini merupakan tabel hasil hitung frekuensi, di mana frekuensi didapatkan dari jumlah plot spesies yang hadir per jumlah plot total. Kemudian pada kolom berikutnya terdapat frekuensi relatif yang dapat kita hitung dengan cara frekuensi suatu spesies per total frekuensi semua jenis dikali 100%. Dapat kita lihat pada tabel itu.
Selanjutnya, ada tabel hasil hitung densitas atau kerapatan, di mana densitas jumlah tumbuhan spesies tertentu dibagi total area sampel. Pada kolom berikutnya ada densitas relatif yang dapat kita cari dengan rumus densitas suatu spesies dibagi densitas seluruh spesies dikali dengan 100%. Dapat kita lihat hasilnya pada tabel ini. Berikutnya ada dominansi. Dominansi dapat kita hitung dengan rumus penutupan suatu jenis atau densitas dibagi total area sampel. Dan kolom berikutnya ada dominansi relatif, di mana dominansi suatu jenis dibagi jumlah dominansi seluruh jenis dikali 100%. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel ini. Dan yang terakhir ada indeks nilai penting atau INP, yaitu merupakan salah satu indeks yang dihitung berdasarkan jumlah yang didapatkan untuk menentukan tingkat dominansi jenis dalam suatu komunitas tumbuhan. Rumus untuk INP yaitu kerapatan relatif ditambah frekuensi relatif ditambah dominansi relatif. Dari hasil perhitungan ini, INP didapatkan spesies yang memiliki INP tertinggi terdapat pada tumbuhan Acitagia gangetica dengan jumlah INP 122,29 dan yang paling rendah adalah Sida aquata, Vitis aestivalis, Yatesia viridiflora, Tectona grandis, dan Commelina erecta dengan hasil INP yang sama yaitu 5,99. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode kuadrat ini dapat mengetahui persebaran vegetasi tumbuhan pada sebuah kebun dengan memperoleh hasil dengan individu terbanyak yaitu tumbuhan Acitagia gangetica dengan jumlah INP 122,29 dan yang paling rendah atau sedikit adalah Sida aquata, Vitis aestivalis, Yatesia viridiflora, Tectona grandis, dan Commelina erecta dengan hasil INP yang sama yaitu 5,99. Sekian hasil praktikum saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.